Bagaimana Islam ini masuk ke Nusantara? Tentunya berbagai macam pendekatan, berbagai macam teori. Ada teori Gujarat yang dibawa oleh beberapa sarjana-sarjana dari Uni Eropa. Mereka mengatakan ketika di Indonesia ini kerajaan Hindu cukup besar, lalu bagaimana kerajaan Hindu ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Adik-adik, teman-teman sekalian yang menjadi peserta kuliah pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, baik dari beberapa fakultas. Di sini ada fisioterapi, kemudian juga ada teman-teman adik-adik dari kebidanan, juga ada adik-adik teman-teman mahasiswa dari manajemen informasi kesehatan dan teknologi laboratorium medis, yang insya Allah di kesempatan ini menjadi peserta perkuliahan kita. Di materi kita kesempatan hari ini, insya Allah kita akan membahas dan mendiskusikan tentang bagaimana gerakan Islamisasi di Nusantara, khususnya ini menjadi mata kuliah kita, yang insya Allah kita masuk pada topik kita yang ketiga kalau tidak salah, setelah kemarin kita belajar tentang pada pertemuan yang kedua ya, gerakan keislaman atau kemuhammadiyahan sebagai gerakan pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Seperti apa gerakan Islamisasi? Yang perlu kita tahu, Indonesia ini adalah negara yang cukup unik. Di tengah-tengah animisme, dinamisme, Hinduisme, Buddhisme berkembang, lalu kemudian di abad ke-7 secara tidak langsung ketika Islam berkembang di Jazirah Al-Arabiyah, maka tahapan-tahapan ini memberikan perkembangan kepada Islam secara gradual, secara bertahap, sehingga Islam masuk dan berkembang di wilayah Nusantara. Inilah yang perlu kita pahami ketika Islam berkembang di Arab dan kemudian dibawa oleh beberapa kaum muslimin, pedagang-pedagang muslim, yang akhirnya Islam masuk dan berkembang di negeri kita di Indonesia. Di kuliah kita hari ini, saya berharap teman-teman adik-adik sekalian memperhatikan perkuliahan ini. Jangan lupa berkomentar di kolom ini. Saya akan menyampaikan tidak lama, sekitar 15-20 menit. Selebihnya kita akan berdiskusi di kolom komen. Secara tidak langsung, ini akan menjadi bahan yang kita inputkan di proses pembelajaran daring kita dalam jaringan, yaitu di e-learning Unsida yang sudah difasilitasi oleh kampus. Ada satu hal yang perlu kita pahami. Mengapa Islam berkembang dan mengapa Islam menemukan kejayaan baik di zaman Rasulullah, para sahabat, sampai beberapa daulah Islamiyah. Kita melihat di sini Islam adalah dinullah, agama Allah, yang mengatur pola hubungan antara al-makhluk dengan al-khaliq. Di tengah-tengah Islam mampu menanamkan aturan-aturan yang membentuk kehidupan ini menjadi lebih baik. Disitulah ketertarikan Islam dapat berkembang pada sebuah wilayah. Faktor yang pertama, tentunya Islam memberikan ajaran, tuntunan, syariat yang mengatur pola hubungan antara manusia dengan siapa yang telah menciptakan manusia, yaitu Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam mampu dan bisa berkembang dikarenakan apa yang ada pada
sahabat-sahabat, apa yang terdapat pada kaum muslimin saat itu, mereka punya visi, misi. Visi mereka kepada ketauhidan, misi mereka adalah dakwah. Disinilah ketauhidan menjadi sebuah keyakinan, lalu dikemas bagaimana ketauhidan ini dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi visi mereka ketauhidan, misi mereka adalah dakwah. Disinilah dakwatut tauhid itu menjadi sebuah keyakinan yang kuat yang ada dalam kehidupan para sahabat. Di situ Islam pada poin yang kedua ini dapat berkembang dengan pesat. Di posisi yang ketiga, nilai-nilai yang ada di dalam Islam, ada nilai yang memberikan at-tasamuh, ya, toleransi, saling menghargai, nilai-nilai yang memberikan kesimpatikan, ada daya tarik. Islam menanamkan kelemah lembutan, Islam mengajarkan kedamaian, Islam mengajarkan keadilan. Disinilah pola pikir kehidupan yang saat itu jauh dari toleransi, jauh dari saling menghargai, karena mereka saling bermusuhan. Sikap yang selama ini tidak pernah menyelamatkan, tetapi Islam datang dengan menanamkan nilai-nilai keselamatan. Menyebarnya Islam ke beberapa penjuru daerah, secara tidak langsung ada sesuatu yang menjadi daya tarik yang ada di dalam Islam, karena Islam tidak menanamkan sebuah titik kepaksaan. Nah, disinilah gerakan Islamisasi cukup berkembang dari 3 poin ini. Nah, bagaimana Islam ini masuk ke Nusantara? Tentunya berbagai macam pendekatan, berbagai macam teori. Ada teori Gujarat yang dibawa oleh beberapa sarjana-sarjana dari Uni Eropa. Mereka mengatakan ketika di Indonesia ini kerajaan Hindu cukup besar, lalu bagaimana kerajaan Hindu ini mampu ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Muslim. Sehingga banyak pedagang-pedagang dari Gujarat yang saat itu datang. Mereka melalui pantai Coromandel, tepatnya sekitar abad ke-13, abad ke-14 dan seterusnya. Sehingga Islam menyebar di wilayah pesisir dan masuk dengan penaklukan beberapa kerajaan-kerajaan Hindu yang saat itu berkuasa. Ada juga yang mengatakan Islam ini masuk dalam teori Makkah. Kenapa kita sebut dengan teori Makkah? Seperti yang dicetuskan oleh Prof. Hamka dalam pidatonya saat Disnatalis di PT AIN di Yogyakarta. Islam masuk sekitar abad ke-12, abad ke-13, dan ini tidak lepas dari peran para Arabian, orang-orang Arab, ya, yang saat itu mereka hijrah dari abad ke-7, melakukan perjalanan sekian panjang hingga mereka masuk di sekitar abad ke-12, abad ke-13 ke wilayah Indonesia. Makanya kita melihat banyak pedagang-pedagang Arab yang kita tidak tahu mereka asal muasalnya dari mana, tetapi terah mereka panjang. Para habaib, ya, habaib yaitu habib-habib, mereka juga keturunan-keturunan dari bangsa Arab, dan itu sudah mualat dari Indonesia. Mereka tidak bisa berbahasa Arab, tetapi mereka face-nya ala Arabian. Nah, ini menunjukkan kekuatan adanya proses Islamisasi yang masuk melalui para pedagang Arab. Ada juga teori Parsia, ya, seperti teori ini berpendapat bahwasanya Islam itu masuk di wilayah Nusantara ini dari para pedagang-pedagang dari Parsia. Karena mereka singgah dari Gujarat, lalu kemudian dalam proses perjalanan mereka masuk di wilayah Nusantara juga melalui wilayah-wilayah pesisir. Artinya apa di sini? Islam berkembang di Nusantara ini secara gradual, secara bertahap. Ada tahapan-tahapan untuk masuknya Islam ke Indonesia, dan ini berkembang secara perlahan-perlahan melalui para pedagang-pedagang, baik dari pedagang Arab, pedagang Mekah, pedagang Gujarat atau India, dan pedagang-pedagang Parsia. Ini disebabkan wilayah Indonesia yang strategis, tepatnya di wilayah pesisir, karena teknologi dulu belum masuk, ya, belum ada pesawat terbang, tapi mereka melalui jalur laut. Nah, peran dakwah inilah yang secara tidak langsung kelompok-kelompok dari para muballighin, mereka yang menyampaikan kebenaran,
mereka yang berdakwah tentang ketauhidan, memasukkan Islam, lalu Islam berkembang di Indonesia. Nah, tidak menutup kemungkinan peran daripada para pedagang-pedagang, para saudagar-saudagar, mereka yang mengenalkan Islam secara perlahan-perlahan. Mereka yang menaklukkan kerajaan Hindu, kerajaan Buddha. Bagaimana kuil-kuil ini ditaklukkan, bagaimana para raja-raja Hindu yang berkuasa saat itu ditaklukkan dengan proses perdagangan. Jadi mereka butuh apa yang dinamakan dengan rempah-rempah, karena rempah-rempah ini kalau dijual di lokal harganya murah, tapi kalau di interlokalkan dibawa oleh para pedagang-pedagang ini, makanya harganya akan mahal. Disinilah proses Islamisasi berkembang dan terjadi berbagai macam transaksi dan peran daripada at-tujjar, kaum pedagang-pedagang Muslim sangat berperan aktif untuk menyebarkan Islam di wilayah Indonesia. Nah, masih banyak peran-peran lain seperti peran dari para perkawinan karena terjadi asimilasi budaya. Terjadi perkawinan antara kelompok dari kerajaan Hindu dan kelompok dari saudagar Muslim. Secara tidak langsung proses Islamisasi pun terbentuk karena para saudagar Muslim tidak akan menikahi kaum bangsawan dari kerajaan Hindu kecuali mereka mengislamkan terlebih dahulu. Secara tidak langsung proses Islamisasi dari putri-putri bangsawan yang masuk Islam karena mengikuti dari apa yang menjadi kehendak para saudagar-saudagar Muslim, pedagang Muslim, ini menjadikan proses Islamisasi pun berkembang. Ditambah beberapa peran para wali yang menggerakkan keislaman melalui akidah. Sekalipun terjadi proses yang cukup panjang, bagaimana mensyiarkan agama Islam. Apa yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat, Makdum Ibrahim, Raden Mas Said, Raden Paku, Ja'far As-Sadiq, Raden Umar As-Sadiq, dan seterusnya. Ini menunjukkan proses Islamisasi yang cukup bisa dikembangkan dalam tradisi berbagai macam hal. Dari situ muncul beberapa, salah satunya misalnya pendidikan. Adanya pesantren, adanya gerakan tasawuf. Pesantren misalnya dengan mengembangkan nilai-nilai pendidikan, maka pesantren akan berkembang dan secara tidak langsung mengajak penduduk-penduduk yang ada di sekitar wilayah itu untuk belajar, mencari kebenaran dari apa yang telah dibawa oleh Islam. Melalui gerakan-gerakan asimilasi budaya, terjadilah kekuatan-kekuatan yang mampu menyembuhkan penyakit, mampu memberikan amalan tertentu, dan ini melalui gerakan-gerakan kesufian. Tidak luput juga hanya gerakan kesufian, tapi gerakan kesenian seperti ada wayang, karena waktu itu masyarakat sangat senang sekali dengan pertunjukan wayang, dan seterusnya. Akhirnya nilai-nilai Islam pun dimasukkan untuk memberikan pengaruh yang cukup luar biasa dalam kehidupan berislam di Nusantara. Inilah yang akhirnya membentuk satu corak. Islam di Indonesia, coraknya, karakternya, kehidupannya tidak bisa disamakan seperti bangsa Arab. Kalau kita melihat teman-teman kita yang di Arab, mereka menggunakan jubah, ya, mereka menggunakan sarana dan fasilitas dalam menunaikan ibadah. Tapi kita lihat di Nusantara berbeda. Di Indonesia kita menggunakan sarung, kita menggunakan baju koko, kita menggunakan peci hitam, dan seterusnya. Sarana ibadah pun berbeda. Di kita ada istilah langgar, ada istilah surau, ada istilah masjid, dan seterusnya. Tapi di Arab tidak ada istilah kecuali ini adalah masjid. Dari berbagai macam ritual budaya di negeri kita di Nusantara ini banyak sekali berbagai macam budaya yang diislamkan. Ya, ada istilah gerbek surau, apa yang terjadi pada malam tahun baru di 1 Muharram. Dari proses berbagai macam hal, dari tradisi budaya yang berkembang di Nusantara sangat banyak, tapi kita tidak akan menemukan tradisi dan budaya itu ada di negeri Arab. Pertanyaannya, ada apa dengan gerakan Islamisasi di Nusantara? Akankah proses ini terus berproses dan tidak akan pernah berakhir? Atau sulit untuk kita pikirkan kapan akhirnya? Apakah Islamisasi ini terus akan berkembang dalam gerakannya? Ini tentunya yang menjadi bahan untuk kita diskusikan dalam perkuliahan kita, ya, sebagaimana dalam RPS kita
Proses gerakan Islamisasi tentunya tidak lepas dari proses seperti apa Islam yang ada di Indonesia sebelum kemerdekaan Republik. Hari ini kita masih melihat gerakan Islam berkembang. Beberapa ormas, beberapa partai Islam, beberapa komunitas-komunitas gerakan-gerakan kemahasiswaan berbasis Islam terus berkembang, dan sampai detik ini, sampai hari ini itu terus ada. Tetapi ketika kita lihat sebelum Islam berkembang di negeri ini, seperti apa tradisi dan budaya yang berkembang di Nusantara ini? Mungkin kita dalam faktor sejarah, kita hanya akan mengetahui seperti apa Islam sebelum kemerdekaan atau pra-kemerdekaan dan Islam pasca kemerdekaan. Seperti apa gerakan Islamisasi, gerakan-gerakan Islam sebelum kemerdekaan dan pasca atau setelah kemerdekaan. Ini tentunya tidak lepas dari apa yang dilakukan dari peran saat penjajah-penjajah di negeri ini masih berkuasa, dari orang-orang di Belanda sampai negeri ini merdeka dan memerdekakan dari berbagai macam hal. Tentunya Islam punya peran yang cukup kuat. Bagaimana gerakan-gerakan di pesantren yang memberikan maksimalisasi, bagaimana kaum santri, kaum para kiai, pendidikan-pendidikan yang saat itu belum terbentuk, tapi mungkin kalau sekarang kita istilahkan ini adalah pesantren. Mereka berjuang, bergerak, memerdekakan republik ini. Maka peran kemerdekaan republik tidak lepas dari peran para pesantren, para kiai, bahkan para santri-santri turut memperjuangkan hak-hak yang ada dalam kehidupan mereka, hak-hak pribadi mereka sebagai warga negara, sebagai umat Islam yang berhak untuk merdeka dan tidak terjajah. Hari ini kita bisa melihat apakah gerakan Islamisasi di Nusantara ini masih eksis? Apakah gerakan Islamisasi di Nusantara ini masih terus dapat berkembang? Apakah kita cukup diam dan tidak mau mempertahankan gerakan Islamisasi ini? Tentunya tidak. Peran berbagai macam sisi yang dikembangkan untuk mengembangkan bagaimana umat Islam berperan aktif di negeri ini. Bagaimana gerakan-gerakan Islam, ide-ide yang membawa pada misi dakwah ketauhidan ini berkembang dan eksis mempengaruhi kehidupan umat Islam. Sehingga kita sebagai umat Islam ini benar-benar berislam yang kafah. Berislam dengan nilai-nilai keislaman yang tidak luput dari berbagai macam keburukan. Karena kalau kita kembangkan, kalau kita lihat sekarang, banyak umat Islam yang mengaku Islam, tetapi dia tidak mengikuti nilai-nilai dan tuntunan yang ada dalam kehidupan umat Islam. Banyak kebijakan-kebijakan yang dikemas oleh umat Islam, tapi kebijakan-kebijakan itu tidak memakmurkan kehidupan mereka yang berislam. Banyak kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, politik yang dikemas dan dilakukan oleh umat Islam, tapi kebijakan, gerakan ekonomi, dan politik ini tidak mampu mewarnai kehidupan yang mendatangkan kemaslahatan dari setiap kehidupan umat Islam yang ada di dalamnya. Silakan kita melihat dan introspeksi. Masih adakah gerakan Islamisasi itu kita pertahankan? Sementara proses kemerdekaan Republik ini, proses berkembangnya Nusantara ini, proses kehidupan yang kita alami saat ini, tidak lepas dari proses bagaimana peran pedagang-pedagang muslim, peran kaum santriawan dan kaum para kiaiawan, tidak lepas dari peran-peran bangsawan yang mempengaruhi dan memerdekakan republik ini. Maka sepatutnya lah sebagai umat yang beriman kepada Allah, sebagai bangsa, negara yang berasaskan kepada asas keberagamaan. Karena di dalam Pancasila sudah tertera sila yang pertama yang menunjukkan adanya keyakinan terhadap Tuhan
yang dalam artian tanda petik pengakuan untuk memiliki agama. Lantas adakah kehidupan yang saat ini mengarahkan kita untuk tidak beragama? Adakah kehidupan yang saat ini mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama? Mana agama yang mengajarkan kita tidak adil? Mana tunjukkan ajaran agama yang mengajarkan kita berbohong? Tunjukkan di mana agama, nilai agama, ajaran agama yang mengajarkan kita tidak pernah bersikap ramah, tidak pernah bersikap baik, selalu menzalimi, selalu melakukan keburukan. Tidak ada. Semua agama mengajarkan ajarannya tentang kebaikan, kejujuran, keadilan, kebenaran. Ini nilai-nilai agama. Lantas ketika ada orang-orang yang memanfaatkan situasi, yang bergerak untuk kepentingan Nusantara ini, yang bergerak untuk kepentingan NKRI, lalu mereka mengatasnamakan kepentingan dan apa yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai agama? Seharusnya tidak. Mari, dalam perkuliahan ini, saya mengajak adik-adik sekalian, mari sama-sama kita berdiskusi. Silakan isi apa yang ada di kolom, tanyakan apa yang perlu ditanyakan, perdebatkan apa yang perlu diperdebatkan. Ya, dalam kolom YouTube ini kita akan berdiskusi selama perkuliahan kita berlangsung, atau ketika dalam waktu sela-sela di luar perkuliahan juga tidak ada masalah. Islamisasi adalah sesuatu yang harus ada, karena Islamisasi adalah sebuah gerakan yang bernaungkan atas nilai-nilai Islam, yang dari visi dan misi gerakan itu adalah berdakwah amar ma'ruf nahi munkar li'i'la'i kalimatillah. Artinya gerakan ini adalah gerakan yang bermisikan dakwatut tauhid. Dakwah untuk mengajak orang-orang beragama dengan benar kembali kepada dinullah, dinut tauhid, kembali untuk kepada agamanya Allah, agama bertauhid, agama yang mengajarkan kita bagaimana kembali kepada nilai-nilai yang telah ada pada Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Silahkan Islam terus bergerak, Islam terus berkembang. Tapi jangan lupa dalam diskusi kita tentang seperti apa proses gerakan Islamisasi, seperti apa latar belakang yang melatar belakangi proses perkembangan Islam di negeri ini. Tentunya tidak ada yang bisa lepas dari sejarah. Nggak ada manusia yang bisa menghilangkan dalam sejarah hidupnya. Tidak ada sosok yang bisa berlari dan menghindar dari sejarah hidupnya. Maka sejarah yang menjadikan Islam berkembang di negeri ini, proses, langkah, secara gradual, secara bertahap, yang menjadikan Islamisasi ini ada dan berkembang di negeri ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hilangkan, sesuatu yang tidak bisa kita nafikan. Maka silakan kita berdiskusi. Saya akan tanggapi selama masa perkuliahan, dan insya Allah ketika tidak dalam masa perkuliahan pun, ketika ada pertanyaan yang berhubungan dengan di kolom YouTube tersebut, dan teman-teman bertanya tentang materi yang kita sampaikan, saya akan berusaha untuk sebisanya menjawab. Mudah-mudahan sebagai umat yang selalu bertauhid kepada Allah, sebagai bangsa yang beragama dan meninggikan nilai-nilai keagamaan untuk selalu ada dalam kehidupan kita, maka secara tidak langsung kita akan berdiskusi di kolom tersebut. Tapi jangan lupa, tugas-tugas yang kita paparkan pada e-learning adalah tugas-tugas yang nantinya akan memberikan tambahan wawasan untuk perkuliahan kita di materi gerakan Islamisasi di Nusantara. Saya rasa cukup, tidak lama-lama, masih ada waktu dan kesempatan yang dapat digunakan untuk diskusi di kolom ini. Ya, bagi adik-adik yang pertanyaannya, kritikannya cukup baik, Anda silahkan like, Anda boleh like, Anda juga boleh dislike. Anda bisa berkomentar, mengkritisi untuk memahami kebenaran, tetapi bukan mengkritisi untuk menjatuhkan sesuatu yang telah dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Semoga perkuliahan ini meluaskan wawasan dan pengetahuan kita
tentang seperti apa pola-pola berislam, seperti apa gerakan Islam atau Islamisasi yang seharusnya terjadi dan berkembang di kehidupan kita saat ini. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq fi sabilil haq. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman, kolega, dan kerabat handai taulan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.